motivasi adalah salah satu objek yang dipelajari dalam psikologi dan dibutuhkan oleh seorang calon dietitian dan nutrisionis itu. Bagaimana mengupayakan agar pasien kita termotivasi dalam menyelesaikan permasalahan kasus gizi atau dietitian, membantu klien kita untuk bisa keluar dari permasalahan terkait dengan gizi. Maka hal-hal yang bisa kita upayakan di sini adalah memberikan motivasi kepada klien atau pasien kita. Oleh karena itu, bagian ini kita perlu tahu bagaimana hal-hal yang dibicarakan di dalam motivasi itu. Nah, yang akan kita pelajari di awal ini adalah melihat berbagai sudut pandang bagian per bagian dari teori motivasi. Baik itu yang selama ini yang sudah populer maupun beberapa teori yang juga bisa kita jadikan sebagai landasan untuk mempelajari teori motivasi ini. Ya. Semestinya ada slide-nya ini, tapi nanti kita akan putarkan di kemudian hari karena ada masalah untuk memutarnya. Kita mulai dulu dengan motif dan motivasi. Gitu. Motivasi merupakan awal dari suatu motif. Ya. Motif adalah satu awal dari suatu motivasi. Gitu. Jadi ketika orang kita lihat memiliki motivasi, maka pijakannya didasari pada suatu motif. Gitu. Motif diartikan sebagai dorongan gitu, atau tenaga yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Jadi segala hal yang kita lakukan itu memiliki motif tertentu terhadap suatu tindakan yang kita lakukan. Termasuk kepada pasien maupun klien kita. Ada pasien atau klien yang obesitas, maka ada motif terkait dengan selera makan, pemilihan makanan pada individu tersebut. Dorongan individu untuk mengkonsumsi makanan tertentu didasarkan atas motif ini atau dorongan ini. Oleh karena itu, maka kita akan lihat bagaimana seseorang bisa termotivasi atau melakukan sesuatu hal dari tindakan yang dilakukannya. Motif juga bisa kita lihat sebagai suatu driving force, ya, yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam perbuatan itu mempunyai tujuan tertentu. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu hal, motif inilah yang memberikan suatu dorongan sehingga terwujudlah suatu tingkah laku yang dapat kita amati pada seseorang. Anemia misalnya itu, jadi ada pasien atau klien yang anemia. Maka itu adalah salah satu gejala yang dapat kita dapatkan dari pasien kita atau klien kita. Tetapi yang bisa kita lihat di dalam hal ini, mengapa si individu tadi menderita anemia? Dari sisi aspek gizinya bagaimana? Maka ada upaya untuk melihat hal-hal apa yang
dilakukan oleh individu tadi di dalam mengkonsumsi makannya. Dan inilah yang disebut dengan driving force tadi. Hal-hal yang menggerakkan individu sehingga dia mengkonsumsi makanan tertentu sehingga berdampak pada permasalahan gizi. Bisa saja yang dikonsumsi itu kurang mengandung Fe, kurang mengandung zat besi, sehingga individu tadi menderita anemia. Ini yang perlu dilihat ya. Jadi tidak semata-mata hanya melihat sesuatu permasalahan gizi dari gejala yang didapatkan dari suatu pemeriksaan, tetapi bisa dari aspek psikologis juga kita dapat pelajari mengapa permasalahan gizi itu bisa diperoleh oleh individu terkait dengan permasalahan yang kita ingin cari jalan keluarnya. Kemudian dari motif tadi akan membuat suatu wujud tingkah laku. Nah, wujud tingkah laku inilah yang disebut dengan motivasi. Berasal dari kata mover. To move, bergerak. Jadi individu tidak dalam kondisi yang statis, tetapi individu dalam kondisi yang selalu dinamis. Tidak selamanya berada pada posisi yang di atas, tetapi sekali waktu akan berada pada kondisi di bawah. Ya, jadi motivasi itu tidak selamanya tinggi, tetapi sekali waktu dia akan mengalami penurunan motivasi. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dalam melihat teori-teori motivasi ini. Nah, beberapa teori, beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang concern di dalam mempelajari motivasi ini, bisa kita lihat ada teori dari Hani Handoko yang mendefinisikan motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Jadi ada upaya yang disebut dengan driving force tadi, ada motif yang lahir dari suatu individu untuk apa? Untuk mendapatkan suatu tujuan yang diharapkan. Sama halnya dengan saudara ini, ya, Tri Ines. Tadinya di SMA dia punya tujuan masuk Poltekkes. Ingin masuk di D4 Gizi misalnya. Ini adalah driving force. Tetapi ketika dorongan tadi diwujudkan dalam suatu bentuk tingkah laku, dalam suatu bentuk kegiatan, bahwa dia mendaftarkan diri ke Poltekkes, dia mengikuti ujiannya, dia mempersiapkan diri untuk bisa lulus pada ujian di Poltekkes, maka inilah yang dinamakan dengan motivasi. Jadi motif masih dalam bentuk potensial pada diri individu, tetapi ketika motif itu diwujudkan dalam suatu tingkah laku, maka ini dinamakan dengan suatu motivasi. Nah, dimensi-dimensi di dalam motivasi dapat kita lihat secara skematisnya seperti ini. Ada suatu dorongan, ada suatu kebutuhan itu yang melahirkan suatu dorongan.
Jadi di dalam motivasi itu tidak semata-mata hanya dilahirkan oleh suatu need atau keinginan, tetapi di dalam motivasi itu esensi yang dapat kita lihat dalam suatu bentuk dorongan adanya suatu kebutuhan. Butuh. Tasya, dia ingin makan misalnya. Itu hanya sekedar keinginan. Dalam artian rasa ingin makan tadi masih bisa ditunda. Nanti sore, nanti malam, ya, atau nanti besok. Gitu. Tapi kalau dorongan itu didasarkan atas rasa kebutuhan, maka Tasya Tasya butuh makan. Gitu. Dorongan tadi tidak dapat ditunda lagi. Berbeda dengan keinginan tadi. Gitu. Jadi, dimensi motivasi selalu dilahirkan dari adanya need atau kebutuhan. Need inilah yang memberi dorongan, need inilah yang menjadi dasar suatu dorongan, driving force tadi, untuk mendapatkan suatu tujuan. Tadi saya berikan contoh Ines masuk di Poltekkes, begitu ada pengumuman lulus, apakah Ines berhenti sampai di situ perjuangannya? Maka tidak. Ya. Ada kebutuhan baru lagi, ya. Wah, saya harus belajar. Jangan sampai saya tertunda SKS-nya. Ada SKS yang tidak lulus. Ini baru. Ada dorongan baru lagi untuk mengikuti perkuliahan walaupun secara online. Belajar. Agar supaya apa? Tujuannya lulus dalam proses pendidikan di semester 1, di semester berikutnya. Selalu begitu. Begitu nanti masuk ke semester berikutnya ada kebutuhan baru lagi. Ada tuntutan dorongan baru lagi. Ada tujuan yang ingin diselesaikan atau ingin dicapai pada dorongan tersebut. Ini yang bisa kita lihat pada dimensi motivasi. Kalau kita lihat secara daur motivasinya, dari dimensi-dimensi tadi, need, dorongan, dan goals atau tujuan, kebutuhan yang timbul karena determinan tertentu. Ya, ini penjelasan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada kebutuhan, dorongan yang mendorong individu untuk selalu mencari upaya untuk menyelesaikan pemenuhan kebutuhan tadi. Ketika kebutuhan itu ingin diraih, maka ada yang namanya tension, tegangan. Ada upaya kekhawatiran. Jangan sampai kebutuhan tadi tidak dapat diperoleh. Jadi orang tensionnya naik. Ada perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Agar supaya tensionnya, tegangannya dapat diturunkan, maka orang melakukan perilaku memenuhi kebutuhan. Sampai tujuan itu diperoleh. Begitu juga dengan permasalahan gizi di masyarakat. Obesitas yang kita dapatkan sebagai contoh ya atau kasus di lapangan, maka ketika orang ingin menurunkan status body mass index-nya dari sisi berat badannya, ya, maka ada tegangan. Ada tegangan, apakah saya bisa, apakah ini berat. Setelah itu, karena ada tegangan, tension tadi, maka ada perilaku untuk memenuhi kebutuhan.
menyesuaikan tingkah laku kebutuhan tadi agar supaya bisa diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga pada penderita diabetes mellitus. Ya. Begitu juga pada penderita hipertensi. Begitu juga pada kasus-kasus penderita lain, ya. Contoh kasus gagal ginjal kronik misalnya. Nah, semua ini perlu dilihat sebagai seorang calon dietitian, calon nutrisionis, bagaimana upaya untuk memberikan motivasi kepada pasien kita dari aspek daur ini, daur motivasi ini. Jadi ada need, ada tegangan, ada perilaku untuk memenuhi kebutuhan, dan ada tujuan. Yang walaupun tidak dapat dilihat dalam kurun waktu yang singkat. Karena ini adalah upaya untuk merubah sesuatu hal itu tidak cepat akan terlihat. Nah, ada beberapa teori yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah teori hierarki need. Semestinya kita akan diskusi, tapi karena ini waktunya terbatas, maka kita bawakan dengan cara ceramah. Teori hierarki need dari Abraham Maslow, atau diistilahkan dengan hierarchy of needs Maslow. Kemudian ada teori F dari Clayton Alderfer. Yang ketiga adalah teori kebutuhan untuk maju atau need for achievement dari McClellan. Dan teori yang terakhir adalah teori dua faktor atau two factor model of motivation dari Frederick Herzberg. Nah, banyak lagi teori yang ada, tapi tidak semua kita akan lihat. Tapi kita akan klasifikasikan berdasarkan 4 teori ini yang sudah dapat mewakili dari berbagai ragam teori motivasi yang ada itu. Teori hierarki Maslow gitu, atau Maslow Need Hierarchy Theory. Secara ringkas dapat digambarkan dengan piramida Maslow. Ini cukup banyak penjelasannya di berbagai literatur. Teori ini sangat populer. Teori ini banyak digunakan dalam berbagai aspek, tidak hanya masalah kesehatan, dunia industri, dunia keilmuan yang lain, sangat adaptif untuk menggunakan teori ini karena begitu populernya teori ini. Maslow menggambarkan teori need ini dengan bentuk piramid. Alasan Maslow adalah ingin menjelaskan bahwa kebutuhan mendasar selalu diawali pada lapisan bagian bawah ini. Jadi upaya pemenuhan kebutuhan manusia selalu diawali pada lapisan dasar atau pondasi. Kemudian naik di atasnya, terus ke atas sampai pada puncak piramida ini. Sehingga Maslow menyatakan dirinya teori ini adalah hierarkis. Kalau dia hierarkis, maka secara berurutan harus dipenuhi dari bawah hingga atas. Tidak boleh terbalik. Kebutuhan Maslow yang pertama itu disebut dengan physiological needs. Kebutuhan-kebutuhan fisiologi. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan akan udara. Kebutuhan akan air.
kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan tempat tinggal atau perlindungan, hunian itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan seks. Secara biologis, fisiologis, Maslow menyatakan ini sebagai kebutuhan mendasar. Ya. Udara. Siapa yang bisa tahan bahwa orang tidak akan bernapas selama 1 jam? Semua butuh ya. Tidak hanya butuh udaranya, tetapi kualitas udaranya saja. Apa Budianto? Tapi yang lain? Fitri? Rizka? Oke. Kita pindah ke slide berikut. Ini penjelasan yang tadi ya. Kita lewatkan ajan dulu ya. Oke, teori yang berikutnya adalah teori Hesbeth, dikenal dengan teori two factor motivation theory. Hesbeth menyatakan ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Distilahkan dengan faktor satisfier dan dissatisfier. Atau bisa juga disebut dengan faktor hygiene dan faktor motivator. Atau juga bisa disebut dengan faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. 2 faktor ini selalu menjadi dasar motivasi pada diri seseorang. Yang mana itu? Faktor hygiene atau disebut dengan dissatisfier. Jadi kondisi ini disebut dengan kondisi ekstrinsik gitu ya. Jika kondisi ini tidak ada, menyebabkan ketidakpuasan pada seseorang. Contoh apa? Gaji gitu. Melsi Oli misalnya nanti kalau sudah lulus dari Poltekkes menyandang sarjana sarjana terapan gizi ya. Honor di puskesmas misalnya. Pak, saya mau honor di puskesmas. Ya, tapi sekarang tidak ada honornya. Kalaupun ada honornya sedikit. Ya. Mau Pak, di awal begitu. Tapi kalau sudah honor sudah 6 tahun, 7 tahun, maka dia akan menuntut sesuatu hal yang terkait dengan honor atau gaji tadi. Kenapa? Pak, terlalu kecil. Buat beli parfum saja tidak cukup. Buat sewa bentor saya tidak cukup. Jadi gaji menjadi faktor dissatisfier. Atau ada tawaran, Melsi, kamu kalau sudah lulus Poltekkes, saya kerjakan di rumah sakit baru ya.
Ada rumah sakit baru yang baru diresmikan di kota Gorontalo. Mau Pak, oke. Tapi saya minta gaji 5 juta boleh per bulan. 5 juta untuk seorang sarjana ahli gizi di rumah sakit. Boleh, oke. Tapi seiring dengan waktu, sudah 7-8 tahun tidak naik-naik gajinya. Dia menuntut, Pak, kenapa saya gajinya tidak naik-naik? Sudah 7-8 tahun bekerja di sini tapi tidak naik-naik. Ini menyatakan bahwa gaji bukan menyebabkan orang puas. Gitu. Ya, jadi jangan menganggap bahwa sesuatu hal itu diukur dari gajinya. Gitu. Mau gaji berapapun Anda tetap akan tidak puas. Gitu. Mercy, saya minta gaji 10 juta per bulan, boleh enggak? Tapi begitu suatu saat bahwa gaji itu tidak akan menjadi suatu faktor pemuas. Dia termasuk pada dissatisfied. Kondisi kerja. Saya beri contoh lagi, Melsi Olii. Melsi, saya berikan tawaran kerja di public relation rumah sakit. Tidak di dapur ya, tapi di bagian depan, public relation. Kalau di dapur kan pakai celemek, pakai tutup kepala, pakai masker. Ya. Sekarang kerjanya tidak di dapur, tidak masak, tapi tadi di depan, front office, public relation di depan. Tapi pakaiannya seksi, ketat, roknya di atas lutut. Mau tidak kerja begitu? Gajinya 8 juta sampai 10 juta. Tidak, Pak. Nah, mikir-mikir kondisi kerja. Jadi dilematis. Mau terima gaji besar atau kondisi kerja seperti itu. Nih, dilematis. Kenapa? Karena biasanya Melsi pakai jilbab panjang, pakai rok panjang, tapi kok sekarang harus dapat tawaran kerja, roknya harus naik di atas lutut, ketat, seksi, karena tuntutan pekerjaan. Nah ini yang perlu dilihat. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi faktor hygiene atau dissatisfied. Jadi nanti besok ya, saya mendoakan saudara-saudara, kan ini hari ini kan baru mahasiswa, tapi besok saudara akan menggantikan pendahulu-pendahulu saudara nanti yang sudah pensiun, dan saudara akan menjadi pemimpin di situ. Ingatlah bahwa gaji, kondisi kerja itu bukan merupakan faktor pemuas. Ya. Aturlah dia sehingga bagaimana menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader di suatu instansi, rumah sakit, apa puskesmas. Lihatlah, aturlah kondisi kerja yang bagaimana yang membuat orang menjadi lebih termotivasi. Ya, kebijakan perusahaan bagaimana itu. Karena masing-masing nanti akan punya kesempatan yang besar, punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin itu. Saya yakin itu, ya, tolong dilihat. Itu contoh-contoh yang menyatakan tentang teori factors ini. Satisfied factor atau motivators. Jika kondisi tersebut ada, berfungsi sebagai motivator yang dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Jadi orang akan merasa termotivasi kalau orang tersebut diberikan prestasi. Sri Elin misalnya, contoh saja ini, gara-gara mendapat IPK tertinggi,
ditempel fotonya di depan kampusnya. Inilah mahasiswa terbaik semester ini dan memiliki IPK tertinggi. Inilah lulusan terbaik dan memiliki IPK tertinggi. Di depan ditaruh di gapura Poltekkes. Bangganya luar biasa ya, di selfie, ya, dikasih taruh di status, ya, macam prestasi. Dan ini yang dibuat oleh beberapa perusahaan besar untuk memberikan motivator kepada karyawannya. Ya, diberikan PIN bagi siapa? Bagi akseptor KB selama 25 tahun. Hanya dikasihkan PIN, hanya diberikan penetik emas. Tapi itu menjadi suatu semangat motivator yang besar. Diberikan surat penghargaan bagi anggota Himaju, Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi yang berhasil lolos pada suatu kegiatan. Kasih kertas penghargaan, sertifikat. Bangganya luar biasa ya, diupload, dibuat status, difoto kiri kanan. Gitu. Hanya selembar kertas. Nih, pengakuan demikian juga. Pekerjaan itu sendiri. Fajar itu sudah mati-matian belajar, lulus di D4 pekerjaan ya, di D4 gizi, sorry. Kemudian dapat tawaran pekerjaan cuci piring misalnya. Tidak mau Pak, saya ini S1 atau D4, masa pekerjaannya cuci piring. Nih ya, jadi pekerjaan itu sendiri kadangkala memberikan motivasi yang luar biasa, tanggung jawab dan sebagainya. Ini dua hal yang digambarkan oleh Hertzberg di dalam melihat unsur-unsur motivasi tadi. Teori yang ketiga yang kita akan bahas di sini adalah teori Achievement Motivation Theory dari McClelland. McClelland sangat adaptif teorinya pada dunia industri, tetapi bukan permasalahan itu. Yang kita lihat di sini adalah aspek-aspek yang diangkat oleh McClelland dalam teorinya ini bisa dijadikan sebagai pijakan sebagai seorang ahli dietitian dan nutrisionis. Setidak-tidaknya ketika saudara nanti akan mengaplikasikan keilmuan ini di lapangan. Dia berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial, yaitu ya semangat tadi, drive tadi. Energi ini bisa digunakan sangat tergantung pada kekuatan dorongan, motivasi, dan situasi yang dihadapi karyawan. Kekuatan yang mendorong itu adalah diantaranya kebutuhan dasar, tadi sudah kita lihat ya, need, harapan keberhasilan, dan nilai insentif yang melekat pada tujuan tadi. Sehingga ketika seorang ingin mencapai suatu tujuan, maka ada 3 hal yang diungkap oleh McClelland dalam hal ini. Individu selalu termotivasi dan selalu mencari kebutuhan akan prestasi. Disebut dengan need for achievement. Saya yakin semua mahasiswa semester ini yang mengontrak mata kuliah psikologi, tidak ada yang tidak ingin lulus kan? Fajar, kontrak mata kuliah, biar saya tidak lulus. Ada yang begitu? Saya yakin mustahil gitu ya. Rianda, program mata kuliah psikologi harapannya tidak lulus? Tidak mungkin gitu ya. Selalu mengharapkan sesuatu yang terbaik. Ya. Nih, need for achievement. Kebutuhan akan prestasi.
dimanapun itu. Dan jadilah sesuatu hal yang terbaik. Begitu juga pada ibu-ibu yang berhasil keluar dari permasalahan gizi. Misalnya Hirawa punya klien atau pasien gizi, dan dia berhasil menurunkan berat badannya walaupun hanya 1 kilogram. Maka berikanlah dia sebagai penghargaan prestasinya itu. Ya, nih karena itu dibutuhkan oleh seseorang, need for achievement, sekecil apapun. Ya, jadi nanti tolong berikan penghargaan. Kak, kalau punya teman yang tidak punya jilbab, wah kamu kasih jilbab, dan dibilang, ini jilbab murahan. Ya, hargailah sesuatu penghargaan tersebut dengan memberikan prestasi yang telah diberikan kepada kita atau yang telah ditorehkan kepada kita. Ini ya. Jadi orang akan butuh akan prestasi. Selalu ingin mencari yang terbaik, selalu ingin berupaya untuk mencari yang lebih unggul. Yang berikut adalah kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. McClellan menyatakan bahwa setiap individu akan selalu berupaya untuk bersama-sama dengan orang lain. Ya. Ingat keberhasilan saudara masuk di Poltekkes bahkan sampai lulus itu bukanlah keberhasilan individual, tetapi keberhasilan semua orang yang bersama-sama Anda. Namanya need for affiliation. Orang akan butuh akan kehadiran orang lain, butuh akan bantuan orang lain, itu need for affiliation. Ini yang perlu dilihat ya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuatan atau need for power. Bahwa setiap individu akan selalu berupaya untuk menguasai orang lain. Ya. Apa saja itu? Mau di kamar mandi, kita dulu ya. Mandi. Need for power itu. Kita mau cepat. Kita dulu, kita yang paling duluan di sini. Atau kita paling besar di sini. Kita yang paling senior di sini. Ya. Nih, need for power itu. Kamu kalau ketemu dengan seniormu kan tidak berani itu. Kenapa? Karena dia senior, Pak. Saya masih semester 1 junior gitu. Ini terkait dengan need for power gitu. Kekuatan. Begitu juga kamu sebagai kakak akan minta didahulukan, akan minta diprioritaskan daripada adikmu. Gitu. Ini Kembe baru masuk sudah mau habis kuliahnya. Ini ya, jadi setiap orang akan butuh 3 aspek ini, need for achievement, kebutuhan akan prestasi, need for affiliation, kebutuhan akan afiliasi, kebersamaan dengan orang lain, dan need for power, kebutuhan akan kekuatan. Mau terima? Iya, namanya kita tiket. Biasa dia. Oke, siapa yang lagi curhat ini? Matikan mic-nya. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Naila, tidak ada pertanyaan? Dia Andrea. Dia Ananda ini baru masuk. Tri Ines. Oke, yang terakhir teori art dari Clayton Alderfer itu.
Alderfer menyatakan teorinya dengan simbol 3 huruf ini, E, R, dan G. Beliau adalah murid dari Abraham Maslow atau mengembangkan teori Abraham Maslow dengan membuat teori ERK ini. Istilahkan dengan E itu distilahkan dengan eksistensi, kebutuhan akan eksistens. Relative needs, kebutuhan akan berhubungan dengan pihak lain, orang lain, dan grow, kebutuhan akan pertumbuhan. 3 aspek ini menurut Alderfer berbeda dengan Maslow. Bisa saja mana yang lebih dulu menjadi dasar untuk terjadinya suatu motivasi, menjadi dorongan sehingga terjadi suatu motivasi. Tidak selamanya muncul dari E dulu, eksistensi, kemudian R dan G, tetapi bisa dari segala arah itu. Ini tadi ya. Jadi bisa saja orang termotivasi dari faktor G-nya, ground needs. Gitu. Kemudian masuk ke related needs, ya, dan terciptalah suatu eksistensi need. Jadi adaptasinya sama dengan Maslow, bagaimana orang akan mencari pemenuhan kebutuhan individu tadi, tetapi tidak secara sistematis. Bisa dari mana saja dari aspek ini, apakah dari faktor E-nya lebih dulu, atau faktor R-nya lebih dulu, atau faktor grow-nya lebih dulu.